Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang Maha Kaya memperkaya diri kita dengan tidak butuh kepada selain Allah. Karena ternyata banyak orang kaya yang menjadi miskin karena kebutuhannya lebih banyak dari kekayaannya. Sayangnya, kebutuhan itu tidak pernah ada ujungnya. Seperti meminum air laut, makin diminum makin haus. Begitulah banyak orang yang diberi kekayaan duniawi tapi batinnya miskin, sehingga hari-harinya dia sengsara, diperbudak oleh keinginan dan kebutuhannya. Dan semoga Allah memperkaya kita dengan rasa puas terhadap apa yang ada. Kita tidak bisa mengatakan orang kaya kalau dia selalu haus, tidak puas. Kekayaan seseorang tidak terletak pada uangnya, tetapi terletak pada batinnya. Setidaknya kita akan mengupas hikmah yang kaya itu seperti apa menurut Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilaihi wa man qutira alaihi rizquhu sairuna ilaihi. Hendaknya membelanjakan tiap orang kaya menurut kekayaannya, ialah mereka yang telah sampai kepada Allah. Dan orang yang terbatas rizkinya, yaitu orang sedang berjalan menuju kepada Allah. Orang yang telah sampai kepada Allah karena mereka telah terlepas dari kurungan melihat kepada sesuatu selain Allah, ke alam tauhid, maka luaslah pandangan mereka, maka mereka berbuat di alam mereka lebih leluasa. Sebaliknya orang yang masih merangkak-rangkak di dalam ilmu dan faham yang terbatas, mereka ini pun mengeluarkan sekedarnya. Kalau tadi kita bahas tentang kekayaan harta, orang yang kaya itu bisa dilihat dari sedikitnya kebutuhannya. Kalau orang sedikit kebutuhannya dan senang menafkahkan, itulah orang yang kaya harta. Tapi kalau orang punya uang dan lebih sibuk disembunyikan dalam tabungannya, dia miskin, dia takut berkurang rezekinya. Makin banyak takut kekurangan, makin miskin. Orang yang kaya tidak pernah takut kekurangan. Orang yang paling kaya hakiki adalah orang yang yakin kepada jaminan Allah, sehingga dia ringan bersedekah. Karena sedekah tidak akan mengurangi harta, kecuali akan menambah. Jadi jangan lihat kekayaan orang dari apa yang dimilikinya, tapi lihat kekayaan seseorang dari apa yang bisa dinafkahkannya. Kekayaan lain adalah ilmu. Orang yang kaya dengan ilmu, dia akan leluasa mengajari ilmu. Dia mencari ilmu, dia sampaikan kepada yang lain sesudah dia amalkan. Itu kaya. Tapi ada orang yang punya ilmu, kemudian dia kikir, tidak mau memberikan kepada yang lain. Sebetulnya dia bukan termasuk yang berilmu. Ciri keilmuan seseorang adalah kalau dengan ilmunya dia makin lapang, makin dekat dengan Allah, dan makin gemar memberikan ilmunya bagai cahaya matahari yang tidak pernah merasa rugi dengan mengeluarkan cahayanya. Tapi kekayaan yang kita bahas di sini adalah kekayaan yang disebut ahli ma'rifah. Orang yang mengenal Allah dengan baik dan dia kaya dengan pengenalan akan keagungan kebesaran Allah, dia akan sangat leluasa menjelaskan siapa Allah. Tidak semua orang bisa menjelaskan Allah. Bahkan ada yang menyebut Allah saja tidak sanggup. Paling tinggi Tuhan. Atau ada yang mengatakan yang di atas. Dia
yang maha kuasa, ada yang begitu berat sekali. Karena dia memang miskin dalam keyakinan kepada Allah. Orang yang miskin keyakinan sulit memberikan ketenangan kepada istrinya, kepada anaknya, karena dia sendiri nggak punya sumber ketenangan itu. Orang yang jauh dari Allah, dia gelisah, dia tidak bisa menenangkan keluarganya. Apa yang akan dia tenangkan? Dia sendiri tidak punya sumber ketenangannya. Makanya orang yang sudah kenal, akrab dengan Allah, dia punya ketenangan yang melimpah pada dirinya. Akibatnya dia bisa menenangkan banyak orang-orang di sekitarnya. Wajahnya tenang saja sudah membuat orang tenang yang menatapnya. Kata-katanya yang tenang menenangkan. Tidak semua orang menyuruh tenang orang jadi tenang, karena yang berkatanya belum tentu tenang. Orang yang sudah mengenal Allah, sekujur tubuhnya memiliki ketenangan luar biasa. Dan dia kaya sekali untuk mendistribusikan ketenangannya kepada orang lain. Kaya untuk mendistribusikan hartanya, karena dia tidak takut miskin. Kaya untuk mendistribusikan ilmunya, tenaganya, pikirannya. Itulah kekayaan orang yang kaya sejati. Orang yang leluasa sekali mendoakan orang lain, menolong orang lain. Dia tidak pernah berat untuk menyenangkan orang, menghormati orang. Itulah orang yang kaya, hakiki. Karena ada orang yang miskin penghargaan. Kemana-mana ingin dihormati, dihargai. Ingin dibedakan, dispesialkan. Kalau tidak dihargai, sakit hati. Dia miskin sebetulnya. Dia belum berharga. Karena yang berharga itu yang bisa menghargai. Ada yang miskin penghormatan, dia ingin dihormati. Kalau tidak datang penghormatan, dia sakit hati. Bagi seorang yang ma'rifat kepada Allah, dia kaya, dia tidak membutuhkan apapun dari siapapun kecuali hanya dari Allah semata. Sehingga tenang hidup tuh, mantap, tidak menjilat, tidak meminta-minta, tidak menggadaikan dirinya kepada makhluk. Mungkin rumahnya sederhana, tapi batinnya megah. Mungkin uangnya sedikit, tapi batinnya kaya. Mungkin tanahnya sempit, tapi hatinya lapang. Mungkin tubuhnya mungil, tapi jiwanya besar. Inilah kekayaan hakiki. Kalau dunia dibagikan kepada siapa saja oleh Allah, termasuk orang yang zalim, ingkar, munafik, kasih. Tapi kekayaan yang termahal, ma'rifatullah, tidak dibagikan kepada sembarang orang. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jikalau kita ingin tergolong orang yang kaya, terus belajar, kenali Allah, dekati Allah, dan jadikanlah diri kita menjadi orang yang senantiasa cinta berat kepada Allah.